Prosesor. Prosesor merupakan otak dari sebuah perangkat digital seperti DVD, PC, smartphone, smart car, bahkan robot. Kalian pernah berpikir gak sih, gimana bisa sebuah perangkat listrik bisa berpikir seperti manusia? Robot misalnya. Jawabannya, karena memang perangkat-perangkat tersebut meniru apa yang ada di alam, terutama makhluk hidup. Contohnya, komponen listrik yang memiliki fungsi sama dengan otak kita, yaitu prosesor. Apakah prosesor merupakan teknologi yang meniru otak manusia? Apakah cara kerja dan susunannya sama dengan otak kita? Mari kita bahas. Otak manusia terdiri dari banyak neuron. Diperkirakan jumlahnya sekitar 100 miliar. Neuron adalah sel otak yang bertugas untuk menerima dan mengirim impuls atau sinyal listrik. Di dalam otak, miliaran neuron terhubung satu sama lain dan membentuk pola yang sangat unik, di mana neuron yang satu itu menerima dan mengirim sinyal listrik ke neuron yang lain. Inilah yang membuat otak kita bisa mengolah data yang sangat banyak dalam waktu singkat. Oleh karena itulah, manusia bisa berpikir, menggerakkan tubuh, menggunakan panca indera, dan lain-lain. Sekarang kita lihat otak komputer atau CPU. Ternyata, susunan CPU ini mirip dengan susunan otak manusia, yaitu terdiri dari miliaran transistor. Apa itu transistor? Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat listrik, saklar listrik, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Nah, sama seperti neuron, transistor juga bisa menerima dan mengirim sinyal listrik dari satu transistor ke transistor yang lain. Jika kita menggabungkan banyak transistor, maka akan terbentuk komponen elektronika yang baru, yaitu IC atau Integrated Circuit. Jumlah transistor pada IC itu bervariasi, guys. Nah, untuk prosesor, itu jumlah minimalnya adalah 10.000 transistor. Sementara untuk HP zaman sekarang, itu diperkirakan memiliki miliaran transistor pada prosesornya. Nah, di dalam sebuah prosesor, itu ada jutaan atau miliaran transistor yang terhubung satu sama lain membentuk pola yang sangat rumit. Menurut kalian mirip gak dengan neuron tadi? Lah, terus gimana bisa rangkaian transistor ini bisa jadi otak? Caranya dengan menjadi saklar. Ya, kalian gak salah dengar, dengan menjadi saklar. Nah, si transistor ini bisa berfungsi sebagai saklar seperti saklar lampu yang ada di rumah kita, guys. Bedanya, ini tuh ukurannya kecil banget. Jadi, di dalam sebuah CPU, itu ada miliaran saklar untuk membuat bahasa komputer. Atau yang selama ini kita kenal dengan istilah binary code atau kode biner. Pernah lihat angka 1 dan 0 banyak banget gak? Kayak gini nih. Nah, itu tuh kerjaan transistor, guys. Angka 1 artinya transistor atau saklar sedang dalam keadaan on atau menyambung. Sedangkan angka 0 artinya saklar atau transistor dalam keadaan off atau terputus. Jadi, angka 1 dan 0 ini adalah dasar dari bahasa komputer, guys. Untuk pembahasan tentang kode biner, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Thanks for watching this video. Saya Firza. Salam Digital Boy. Oke, video 1 udah beres. Oleh karena buset, remnya amat. Di dalam otak, inilah yang membuat otak kita bisa mengelola Nah, jawabannya ternyata itu karena betul-betul yang memiliki fungsi sama dengan otak kita.